kehadiran Komnas Perlindungan Anak mensupport itu, karena kami percaya walaupun tidak bertemu dengan David secara fisik itu, batinnya pasti, karena kita datang dengan iya, sesuai dengan rencana kunjungan kami hari ini. Tadi kita diterima oleh keluarga, walaupun kami tidak bisa langsung ketemu dengan adik kita David, karena memang ada prosedur dari dokter. Kita maklumi, tetapi kami tadi diterima oleh ayahnya, keluarga besar dan opung dan juga eyangnya ya, dan menceritakan sudah 22 hari dirawat di sini, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Sudah bisa melihat, menatap itu, dan motoriknya juga sudah baik, tetapi motorik itu masih diikuti dengan agitatif ya. Agitatif itu artinya bahwa ketika motoriknya jalan, maka dia mau mencoba mencabut apa yang ada di dalam selang-selangnya, itu namanya agitatif. Jadi perkembangan motoriknya cukup luar biasa dan sungguh menyenangkan. Tadi saya bertanya kepada ayahnya, apakah ini satu perkembangan yang luar biasa, menurut orang tuanya sungguh luar biasa, dan ada harapan-harapan yang ditunjukkan dalam motoriknya, gerakan-gerakan yang tentu respon terhadap apa yang dia, walaupun belum mengenali siapa yang dia lihat, siapa yang datang, siapa dokter juga yang memeriksa, belum mengenali. Artinya kesimpulannya adalah David dalam perkembangan cukup baik. Mudah-mudahan kehadiran Komnas Perlindungan Anak mensupport itu, karena kami percaya walaupun tidak bertemu dengan David secara fisik itu, batinnya pasti, karena kita datang dengan tulus hati. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita bahwa perkembangan kesehatan dari David cukup baik. Juga kami tadi diterima juga lawyernya ya, lawyer dari David. Kami tanya perkembangan hukumnya bagaimana, dan saat ini sedang berjalan, dan AG sekarang ini nampaknya akan diperpanjang penahanannya sampai 15 hari, karena memang itu prosedurnya. Saya tidak tahu nanti apakah itu akan diajukan ke JPU atau bagaimana dan seterusnya. Itu tadi kita tanyakan perkembangan hukumnya. Lalu untuk Mario Dandi dan sebagainya, ini sedang terus proses, dan mudah-mudahan nanti segera mungkin lebih cepat AG ya, untuk keterangan dari lawyernya yang akan diajukan ke JPU. Yang untuk Mario Dandi dan kawannya mungkin masih dalam tahap. Tapi yang terpenting kehadiran kami tadi, tim Komnas Perlindungan Anak, tentunya untuk memberikan support supaya percepatan penyembuhan untuk David, supaya nanti kalaupun dia harus memberikan keterangan dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu. Apalagi Pak bisa dikatakan Pak Jonathan, mungkin minta perlindungan untuk David atau untuk Ade, mungkin ada sharing-sharing apa mungkin Pak? Iya, jadi tentunya saya kan tadi katakan bahwa sejak awal kejadian kita sudah ingin ketemu dengan korban, tetapi kita menyadari bahwa itu koma dan sebagainya. Nah, barulah hari ini ke 22 hari setelah kemarin kita berkomunikasi, nampaknya keluarga sudah bisa menerima kita, dan tentunya minta dukungan dari kita agar kecepatan penyembuhannya itu segera mungkin. Perkembangan kesehatannya juga akan membawa dampak bagaimana nanti dia dalam proses hukum memberikan keterangan dari saksi korban. Mungkin ada nggak sih Bapak ada seperti apa sih Pak? Supportnya seperti apa sih? Ya, tadi saya sampaikan kehadiran kita kepada orang tuanya adalah untuk mendukung dukungan moral supaya percepatan penyembuhan terhadap David, karena David butuh perlindungan bukan dari Komnas Perlindungan Anak, dari orang tuanya juga. Jadi ada kesepakatan kami sama-sama untuk mempercepat penyembuhan
dari David supaya David itu bisa pulih kembali seperti biasa. Jadi ada permintaan dukungan dari Komnas Perlindungan Anak. Tentu sejak awal kita hadir juga ingin menyampaikan itu kepada keluarga David. AG sendiri meminta perlindungan dari Komnas HAM gimana? Belum, sampai hari ini AG belum ya. Tadi saya tanya lawyernya dari David ya, karena kan ada hubungannya dengan itu, bahwa perkembangannya seperti itu. Belum, sampai hari ini kita masih memfokuskan ketemu dengan korban ya. Karena yang 3 itu kan sudah dinyatakan, 1 anak sebagai pelaku, 2 sebagai tersangka kan. Nah, nanti kita lihat saja kalau misalnya AG membutuhkan perlindungan dari kita, ya pendampingan dari kita juga, ya kita tidak boleh diskriminatif, baik itu pelaku, saksi, korban, itu harus mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saya kira begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau AG membutuhkan pertolongan kita, perlindungan kita, pendampingan kita juga enggak untuk kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu karena dia masih anak. Tetapi kalau untuk Mario Dandi dan temannya, kami tidak akan memberikan apa-apa, bantuan apa-apa karena dia sudah orang dewasa. Nah saat ini jam 4 ini saya kira seminggu 2 kali psikoterapi ya. Dan sudah mulai berkembang. Kadang-kadang kan tangannya harus kadang-kadang masih menahan sakit mungkin ya bayangan saya kalau orang menggenggam itu kan bisa saja menahan sakit. Nah oleh psikoterapi itu dibuka lagi seperti itu, perkembangan cukup baik. Oke, Bang Ali, sedikit soal anak Elilis yang tertangkap karena sebagai pengedar. Ya pertama tentu saya prihatin terhadap itu ya. Ini ada pola pengasuhan yang salah kan. Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak, baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi ya. Nah dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini, bahwa dia harus didekati penyelesaiannya dengan pendekatan korban. Nah, orang dewasa aja minta kok ya, baru-baru ini kan ada bintang juga minta untuk direhabilitasi, dia juga bisa direhabilitasi. Tetapi kalau ada unsur-unsur pidananya tadi, mengedar dan sebagainya, itu juga perspektifnya perlindungan anak, karena dia pasti akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Bisa saja dia akan diperhadapkan dengan undang-undang narkoba ya, dengan hukuman yang begitu mengerikan menurut saya. Tapi dalam perspektif perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada penegak hukum, pertama bahwa untuk menyelesaikan itu dengan pendekatan bahwa anaknya Lilis itu menjadi statusnya korban. Lalu kalau ada unsur-unsur pidananya, misalnya dia pengedar, bandar dan sebagainya, saya kira tentunya perspektifnya juga adalah perspektif anak. Ya. Karena apapun yang akan dijatuhkan oleh putusan pengadilan, kalau itu terbukti melakukan tindak pidana, melanggar undang-undang narkoba dan sebagainya, kan hukumannya tidak lebih dari 10 tahun. Dan itu pun hanya dijalani sepertiga dari pidana pokoknya. Tetapi bukan itu dasarnya. Bahwa kalaupun dia dikenakan pidana, harus membuat anak semakin baik, bukan semakin rusak ya. Jadi pendekatannya itu yang saya katakan pendekatan korban. Sekalipun dia melakukan tindak pidana, tetapi pendekatan hukumnya harus mengubah supaya anak itu semakin baik, bukan semakin hancur. Seperti apa Pak Aris gitu? Iya, itu nanti perspektifnya kan gitu ya. Kalau misalnya yang pertama kan karena pendekatannya korban ya, maka ada rehabilitasi di situ supaya tidak tergantung lagi dengan itu. Kalau ada unsur pidananya yang terbukti misalnya, maka pendekatan unsur pidananya itu juga unsur pendekatannya sebagai korban ya. Walaupun mungkin saja dia berhadapan dengan undang-undang narkoba yang begitu menakutkan dan hukumannya bisa hukuman mati kan itu. Tapi di anak kan nggak ada hukuman mati, bahkan lebih dari 10 tahun pun nggak dibenarkan oleh undang-undang. Artinya dilindungi sama undang-undang perlindungan anak ya? Oh iya. Undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjebak dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, ya, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Ya. Termasuk si AG itu nggak bisa lebih dari 10 tahun.
Nah ini juga anaknya ini nggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena pertimbangannya anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik, yang punya kesempatan untuk merubah supaya dia semakin baik. Gitu Mas. Mungkin ada alasan tertentu nggak sih Pak Aris dari anaknya dari sini sampai menjadi seorang pengedar? Kan masih umur 15 tahun sampai bisa berpikiran Biasanya kayak karena gitu. faktor apa? Iya, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, ya. Perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lilis, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian, ya. Seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Baik, dan dari sisi pengasuhan dan ekonomi juga bisa jadi. Karena Bisa campur. Artinya karena mungkin pola pengasuhan yang salah, secara ekonomi juga morat-marit dan sebagainya, anak jadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga memicu salah satu ya, bukan dominan. Audio Jungle.